Itu yang jadi pedoman. Suara Iya. urus aja itu. Oh, inilah ini nih. Silakan Pak Ustaz, silakan ya salah itu Harus kita dulu kebetulan dia kan ada kebetulan. Iya, jangan pertama. Dikasih sembarang dulu HP. Jangan sembarang. Tak murah jangan. Jadi isi oli saja. Ya kerja lama. Bismillah. Menundukkan hati dan pikiran kita. Semoga kegiatan musyawarah kabupaten ke-10 Kabupaten Bone tahun 2026 ini berjalan dengan hikmat, lancar, dan senantiasa mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman dan ya Rahim. Segala puji bagimu, Tuhan semesta alam. Di hari yang penuh berkah ini, kami bermunajat menghadap kehadiratmu untuk menyelenggarakan musyawarah kabupaten Percasi ke-10 dan pemilihan pengurus baru tahun 2026. Berkahilah langkah kami, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Hadi, yang Maha Pemberi petunjuk, bimbinglah kami agar dapat bermusyawarah dengan jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan bersama dan kemajuan Percasi. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah dan kuatkanlah kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Wahid, Tuhan yang Maha mempersatukan. Kuatkanlah persatuan, kesatuan, dan kekompakan kami. Hindarkan kami dari perpecahan. Jadikanlah hasil pemilihan ini sebagai keputusan terbaik untuk kemajuan Percasi di masa mendatang. Ya Allah, ya Malikul Mulk, ya Allah yang pemilik kerajaan, pilihlah yang kami untuk kami pemimpin yang amanah, bijaksana, bertakwa, dan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Jadikanlah calon yang terpilih nanti sosok yang mampu mengayomi dan bertanggung jawab penuh atas tugasnya. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendidik kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin, waftah lana fa innaka khairal fatihin, waghfir lana fa innaka khairal ghafirin, warhamna fa innaka khairar rahimin, warzuqna fa innaka khairar raziqin, wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Patriot Olahraga. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia,
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara keempat, laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Bapak Firman Arif SPD dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Boni, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris KONI, Bapak Muhlis SPD MPD. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, Bapak Mustaqim Mesos MSI. Selamat datang di acara muskap kami. Yang kami hormati Ketua Percasi Kabupaten Boni masa bakti 2022-2026 beserta jajaran pengurus yang menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami cintai, yang kami banggakan seluruh panitia pelaksana yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segala energi dan pikirannya untuk menyukseskan Muskap ke-10 Percasi Kabupaten Bone. Ya, ini ada beberapa panitia yang tercover dalam kepanitiaan. Ya, ada Pak Anto yang mungkin setiap hari saya diskusi dengan beliau, minta pandangan beliau, meski kadang beda pendapat ya, tapi itulah akhirnya nanti tetap satu jua dalam satu konsentrat. Ya, teman-teman sekalian, ada Pak Ramli Sekretaris Panitia, Pak Tahan Bendahara Panitia, dan teman-teman sekalian yang masih eksis sampai hari ini, masih meluangkan waktunya untuk bagaimana melihat muskap ini bisa diselenggarakan dengan baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sebelum saya lanjut, ya kita tes dulu semangatnya. Kita pakai salam olahraga ya. Jadi kalau saya bilang salam olahraga, jawabannya jaya. 3 kali ya. Nanti di terakhir itu 3 kali juga jayanya. Saya coba. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Pertama untuk kita semua. Ya, jadi sebelum saya lanjut, saya punya sedikit quotes ya, kalau ini bisa dianggap quotes. Jadi pecatur itu memang orang-orang hebat semua, karena jangankan barangnya orang lain, barangnya sendiri, jangankan barangnya sendiri, barangnya orang lain itu pasti nepikir. Ya, kudanya sendiri nepikir, apalagi kudanya orang lain. Ini kudanya mau langkah kemana ini? Nah, kalau mau dihitung itu langkahnya kuda berapa petak bisa dia dapat ya, apalagi kalau persoalan gajah gampang ditebak langkahnya. Nah, itulah pecatur, jadi bisa menebak masa depan ya. Teman-teman panitia sekalian ya, dan rekan-rekan yang berbahagia, jadi mengawali sambutan saya ingin sedikit bercerita bahwa pada rapat pengurus di tanggal 25 Januari itu terbentuk panitia pelaksana ya. Awalnya dibentuk panitia pelaksana ini ada beberapa muncul untuk ditunjuk sebagai ketua panitia. Ya,
hari itu ya Majelis Ulama memang kayaknya mengarah ke saya ini. Tapi hari itu saya punya komitmen satu, jadi ku sampaikan syaratnya, bilang saya mau jadi ketua panitia asalkan ada nih dananya, tinggal dikerja itu saya siap. Jawabannya teman-teman, Pak ada nih. Walhasil setelah terbentuk panitia ternyata tidak ada dananya Percasi. Jadi itulah kondisi yang harus kami sampaikan. Selanjutnya berjalan proses-proses kepanitiaan ini sampai dengan proses penjaringan bakal calon. Ya, kita buka pendaftaran bakal calon Pak Ketum untuk kemarin itu penjaringan mulai tanggal 29 Januari, jadi 9, 30, 31, tutup di tanggal 1 Februari. Nah, di hari pertama tidak ada pendaftar. Hari kedua tidak ada. Di tanggal 30 ini, 31 belum ada info. Jadi ada beberapa teman panitia dan pengurus bilang jalan sebuk apa panitia. Jadi saya sudah mulai panik ya, bilang kalau tidak ada ini pendaftar, tidak ada dananya panitia ini. Nah, pada saat pagi-pagi ada yang telepon Kak, bilang ada mau mendaftar. Siapa? Pak Bulhair. Kita semangat nih. Nah, karena ada kontribusinya besar atau ada administrasi, ada uangnya panitia ini untuk jalan. Siang-siang menelpon lagi salah satu bakal calon, menelpon Pak Isa, mau juga mendaftar. Aman mini. Saya standby di Percasi itu menunggu Pak Isa mendongeng nih. Jadi kutunggu itu nggak jadi mendaftar ini orang atau tidak. Jadi kutunggu sampai sore baru mendaftar Pak Isa juga. Nah, informasinya ada lagi malam telepon lagi Pak Canu bilang saya malam ini mau mendaftar juga. Wah, saya sampaikan sama Pak Setianto bilang ada uangnya panitia ini Tuan, karena 3 mau mendaftar. Kulihat lagi di grup ada lagi Pak Syahrir, bilang besok bisa yang mendaftar lagi 4 calon ini. Dan kalau ku hitung biaya panitia ya ada 2 juta ya, jadi kita kenakan biaya pendaftaran. Pada hari terakhir ya pengembalian formulir muncul masalah. Jadi hari itu saya ke Percasi, saya dapati yang sempat konfirmasi untuk mengembalikan formulir. Jadi Pak Syarif ambil formulir di tanggal 1, mengembalikan juga tanggal 1. Setelah itu malamnya ada Pak Candu juga mengembalikan, datang Pak Isa bilang mau juga mengambil kekayaannya ini, tapi langsung lihat gandeng tengahnya Pak Candu ke sebelah. Wah, ada apa ini? Lama datang, tidak jadi Kak saya lagi. Jadi dia bilang Kak, sisa 3 mami. Tidak lama kemudian datang lagi Pak Bulhair. Bagaimana Pak? Tidak lanjut kali. Wah, tinggal 2 ini. Di sinilah masalah yang muncul. Apa masalahnya panitia? Masalahnya panitia itu bilang di rapat panitia itu diputuskan adalah kalau bakal calon ini tidak bertarung sampai penetapan calon itu akan dikembalikan dananya 50%. Minus lagi panitia kalau dikembalikan ini. Jadi saya sampaikan sama teman-teman panitia bilang Kak, ini uang pendaftaran saya tidak kembalikan dulu, saya tahan. Ya, kalaupun nanti dimintai ya saya kembalikan. Tapi kalau tidak dimintai ya kita pakai. Baru setelah itu kita minta saja halalnya, karena lebih baik minta maaf daripada minta izinnya. Begitu prinsipnya. Ya teman-teman sekalian, ya jadi untuk laporan penggunaan anggaran ya, sumber penganggaran itu dari kontribusi atau biaya administrasi dari para bakal calon ya. Kemudian untuk sampai pada pendaftaran bakal calon ada 4 kandidat. Kemudian selanjutnya yang bisa saya laporkan yang mengembalikan formulir itu Pak Ketum hanya 2 orang yang mengembalikan formulir sampai pada ditutupnya pendaftaran itu. Akhirnya kalau nanti dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang tidak sesuai dengan proses kita berorganisasi, beda-beda ya, itulah nanti kita musyawarahkan bersama. Kami dari panitia pelaksana mohon maaf jika sekiranya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setinggi-tingginya. Demikian, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, sambutan pertama oleh Ketua Percasi Boni masa bakti 2022-2026 oleh Bapak Andi Arwika Esos Tabib. Dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. 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 Mantap. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga kita hadir di tempat yang sederhana ini untuk melaksanakan kegiatan yaitu musyawarah kabupaten atau muskap yang ke-10 tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2026. Tak lupa salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang membawa kita ke alam yang terang dan benderang dan merupakan rahmatan alamin. Yang saya sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan Bapak Ketua KONI yang diwakili oleh Sekretaris Umum Kota KONI Bapak Muklis SPPD. Selamat datang Pak. Itu juga Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Bapak Mustadi Esos Indonesia. Selamat datang. Terutama yang saya hormati dan saya banggakan kepada para jajaran pengurus Percasi Kabupaten Bone periode 2022-2026 yang sempat hadir, juga begitu simpatisan Percasi dan begitu juga teman-teman panitia yang tentunya sangat bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini sampai terlaksananya kegiatannya pada hari ini. Saya apresiasi mereka bekerja keras sesuai dengan laporan panitia pelaksana tadi. Mereka memikirkan dana, tapi insya Allah dengan dana yang sangat terbatas kegiatan ini berlangsung. Mudah-mudahan berlangsung aman dan terang sampai selesainya acaranya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada perwujudan fungsi cita-citanya, yakni masyarakat adil dan makmur, sejahtera dan spiritual. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk manusia Indonesia yang Pancasila serta mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu mengadakan pembinaan kegiatan jasmani dan rohani bagi setiap warganya melalui olahraga. Bahwa kegiatan olahraga di Indonesia adalah perwujudan kehendak serta keinginan hati nurani seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai cita kemerdekaan sebagai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa sungguhnya kegiatan olahraga di Indonesia adalah kegiatan rakyat Indonesia mencerminkan wujudkan cita-citanya sebagai perjuangan rakyat Indonesia yang dengan sadar menhimpun dirinya dalam organisasi yang teratur menurut jenis dan fungsi. Bahwa olahraga catur mengandung seni dan ilmu yang penulis dengan dan serta memberikan diri dengan olahraga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan olahraga di Indonesia pada umumnya dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perubahan bernegara dan menjadi wahana untuk umum dan mempererat solidaritas antar bangsa dengan menjunjung tinggi harkat umat manusia. Bahwa sadar tanggung jawab serta ikat dan fungsi olahraga catur terhadap pembangunan kehidupan bangsa dan negara serta menganggap perlu diusahakan gerak langkah senada dan segera dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka segenap insan olahraga catur Indonesia membentuk suatu organisasi yaitu bernama dengan Pancasila. Kemudian untuk demi terwujudnya dan untuk terlanjutnya kepengurusan Percasi, maka hari ini kita melaksanakan muskap yang ke-10. Semoga nanti siapapun yang terpilih nanti, siapapun yang ditunjuk pada saat kegiatan ini, yaitu pasti akan bercita-cita untuk memajukan Percasi ke depan. Saya pikir yang menjadi nanti ketua Percasi adalah manusia-manusia langka yang mampu untuk melaksanakan amanah yang diubah. Jadi syarat selamat bermuskap, selamat memilih ketua dan pengurus yang baru. Kami sebagai pengurus lama nantinya akan memantau
akan melihat dan akan tetap memberi saran-saran kepada pengurus baru yang nantinya akan terpilih. Jadi saya harapkan kepada pengurus baru siapapun yang terpilih nanti, laksanakanlah kegiatan-kegiatan yang tentunya menjadi program kerja nanti Percasi ke depan. Jadi dalam rangka pekan olahraga provinsi yang akan dilaksanakan nanti bulan 10 tahun 2026 itu, supaya kita betul-betul mengharapkan atlet-atlet kita yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan medali emas. Nah, harapan Bapak Bupati adalah medali emas. Medali emas. Di belakang nantinya perak dan perunggu. Yang penting kita harus tetap bagaimana mendapatkan medali untuk bisa menjadi juara umum atau paling tidak peringkat kedua di dalam event nanti. Jadi kepada teman-teman atlet Percasi, semoga setelah terjadinya pelaksanaan kegiatan ini nanti akan lebih mempertajam untuk pelaksanaan kegiatan nanti, yaitu pelaksanaan isi atau apapun bentuknya, untuk lebih mempertajam dan lebih menambah jam terbang untuk dalam pelaksanaan nanti pelaksanaan kegiatan olahraga nanti. Jadi saya harapkan kepada pengurus yang atau ketua yang terbentuk nanti, yang ditunjuk atau terpilih, karena saya tahu ada 2 kandidat yang akan maju, silakan silakan bermusyawarah bagaimana baiknya ke depan, karena kita tahu bahwa Percasi ke depan adalah harapan kita semua untuk menambah pundi-pundi medali, untuk menambah bagaimana Percasi ke depan bisa lebih maju dan lebih bersinergi, karena kita tahu bahwa Percasi adalah sebagian daripada bagian pemerintah. Berarti Percasi adalah semi pemerintah yang bisa memajukan Kabupaten Bone nanti ke depan. Jadi itu saya berikan arahan untuk seperti itu. Demikian yang saya bisa berikan sambutan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, dalam hal ini Bapak Andiar SPD MN, diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga Bapak Mustaqim Esos MSI. Kami dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua KONI, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris KONI Bapak Modis SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Percasi dan pengurus yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati para sesepuh Percasi, para atlet dan mungkin juga pelatih yang sempat hadir di ini. Wabil khusus kepada panitia yang sudah menyiapkan segalanya sampai pada hari ini pelaksanaan Puskap ke-10 Percasi se-Indonesia Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sedianya beliau yang hadir di tempat ini dengan kaki kita untuk memberikan sambutan, namun karena ada hal penting yang tidak bisa ditinggalkan,
Jadi saya yang ditugaskan untuk mewakili beliau. Dan mohon maaf, tadi saya terlambat karena tadi mendapat telepon saya jam 9, Pak Ketua. Jadi saya juga terlambat berada di sini. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat kita bisa hadir dalam pelaksanaan Muskap ke-10 Percasi Kabupaten Borneo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa musyawarah kabupaten ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Kenapa? Karena Muskap ini merupakan forum tertinggi di Kabupaten Borneo, yang tingkat Kabupaten Borneo, untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, serta untuk merumuskan program-program arah kebijakan Percasi ke depan. Jadi tentunya kami berharap melalui Muskap ini akan lahir nanti pengurus-pengurus yang solid, yang memiliki komitmen bersama untuk memajukan Percasi ke depan, meningkatkan prestasi Percasi ke depan, serta memiliki program-program yang realistis. Ya, kadang-kadang ini yang menjadi permasalahan di semua organisasi, biasanya adalah programnya ini kadang dirumuskan tapi tidak dijalankan ini. Jadi saya berharap ini ke depan, apalagi kita akan menghadapi Porprov dan kita merupakan tuan rumah dari Porprov itu. Tentunya tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita itu bukan hanya ingin sukses sebagai tuan rumah pelaksana, tapi tentu kita mau juga sukses sebagai peserta dari Porprov itu sendiri. Jadi siapkan dirinya untuk bertanding, untuk berkompetisi nanti di ajang Porprov itu, karena ini merupakan ajang seleksi untuk masuk di PON nantinya. Jadi itu saya berharap juga melalui Musda ini bisa berjalan dengan demokratis, transparan, dan tentunya menjunjung semangat kebersamaan. Perbedaan pendapat nantinya itu sekira hal biasa dalam organisasi, perbedaan pendapat, namun hendaknya kita disatukan dalam sebuah tujuan yang lebih besar, bagaimana kemajuan Percasi ke depan, bagaimana peningkatan Percasi itu yang menjadi atau ukur kita untuk bersatu, menghilangkan perbedaan-perbedaan itu harapan saya. Jadi akhir kata yang saya sampaikan bahwa selama bermusyawarah kabupaten semoga melahirkan keputusan-keputusan terbaik untuk kemajuan Percasi di Kabupaten Borneo. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Sambutan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Borneo, sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam hal ini Bapak Dr. Andes Aziz Wakarim diwakili oleh Bapak Mulis SPD MPD selaku Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Borneo. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua Percasi Kabupaten Borneo beserta seluruh jajaran pengurus Percasi Kabupaten Borneo. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Borneo. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, seluruh panitia dan seluruh peserta musyawarah Kabupaten 10 Percasi Kabupaten Borneo. Alhamdulillah, Rasulullah, wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan kegiatan Muskap pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Bone tidak sempat bersama-sama kita dengan pada hari ini karena beliau saat ini masih berada di Makassar, ada kegiatan keluarga sehingga tidak sempat hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya menyampaikan bahwa pelaksanaan muskap ini tentu kita berharap melahirkan pengurus yang solid, melahirkan pengurus-pengurus yang mampu membawa Percasi semakin baik lagi mungkin ke depan dan bisa membawa medali atau memberikan kontribusi medali dan berharap bisa medali emas untuk Porprov 2026 insyaallah. Ya, kita mengawali dari itu kami ingin bercerita sedikit bahwa pelaksanaan Porprov Pekan Olahraga Provinsi yang ke-17 tahun 2022 di Sinjai dan Bulukumba, pada hari terakhir Bone berada pada posisi 4 besar dengan raihan medali emas waktu itu 26 medali dan tertinggal 1 medali dengan tuan rumah yang menempati posisi ketiga. Dan medali terakhir yang kita tunggu-tunggu yang sedang berlangsung pada saat itu adalah pertandingan terakhir adalah catur. Dan kita sangat berharap jika catur meraih medali emas pada waktu itu, maka kita menggeser posisi tuan rumah di posisi ketiga. Dan alhamdulillah ternyata betul medali emas diraih oleh catur, namun pas diumumkan ternyata dianulir karena ada masalah di kabupaten lain. Tepuk tangan dulu untuk catur. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat lagi ke belakang, 3 kali pelaksanaan Porda dan atau Porprov, mulai 2014 di Bantai, kemudian 2018 di Pinrang, kemudian 2022 di Sinjai dan Bulukumba. Bone, kontingen Bone selalu berada pada posisi 4 besar, finish di 4 besar. Itu prestasi yang juga tidak kecil dan bisa kita apresiasi. Kita beri aplaus dulu untuk kontingen Kabupaten Bone. Memang kita tidak meningkat, tapi berhasil mempertahankan peringkat. Kita tidak menurun. Dari 2014 posisi 4, 2018 posisi 4, dan 2022 tetap finish di peringkat keempat dan selalu dramatis. 2018 kita hanya butuh 1 emas juga. Kita pangkep dengan Selayar, selisih 1 emas, tapi kita jauh lebih banyak peraknya. Jika 1 emas saja waktu itu kita raih, maka kita langsung lompat ke posisi kedua menggantikan Selayar. Pangkep mereka sama emasnya, tapi kita tertinggal 1 emas. Seandainya kita dapat 1 emas lagi, kita peringkat kedua langsung karena jumlah perak dan perunggu yang kita miliki jauh lebih banyak daripada Pangkep dan Selayar. Begitu lagi terjadi di Sinjai, dan mudah-mudahan 2026 itu sudah bisa kita minimal mempertahankan posisi 4 dan kita target minimal bisa naik posisi kedua insyaallah. Ya, amin. Kita beri aplaus lagi sekali. Sekedar gambaran bahwa raihan medali emas di Porprov 2018, Porda 2018 di Pinrang itu 27 emas, kemudian di Sinjai 26 turun 1 emas. Kemudian kita target untuk 2026, kita target berdasarkan data yang kita himpun dari cabur waktu rapat koordinasi 2025 yang lalu, kita target 68 emas dengan target peringkat kedua sebagai sekaligus sebagai tuan rumah. Nah, yang penting perlu kita sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih menunggu tim visitasi dari KONI provinsi dan cabur-cabur pengurus provinsi, karena sampai saat ini belum ada penetapan Pak Bapak Ibu, belum ada penetapan venue apa yang dipertandingkan di Bone, cabur apa yang dipertandingkan di Bone, dan cabur apa yang dipertandingkan di Wajo, karena ada 2 tuan rumah. Ya, seharusnya ini sudah selesai, tapi mungkin banyak kendala, terutama kendala mungkin keuangan di provinsi, sehingga belum selesai sampai saat ini. Untuk hari ini kami menyampaikan izin, setelah ini kami akan ke Bajoe. Hari ini datang tim visitasi dari cabang olahraga dayung Polsi, melakukan visitasi peninjauan
venue lokasi pertandingan untuk cabang olahraga dayung di Bajoy. Ya, jadi mungkin tidak lama lagi semua cabur-cabur yang lain akan melakukan visitasi ke venue ke Kabupaten Bone untuk menentukan nanti cabur apa yang dipertandingkan di Bone dan cabur apa yang dipertandingkan di Bajoy. Saya kira itu gambaran singkat pelaksanaan kegiatan kita, dan mudah-mudahan Percasi catur, insya Allah kalau berdasarkan data yang terbaru targetnya emas Pak Ari ya. Insya Allah. Bagaimana Bapak Ibu, siap menyumbangkan emas? Siap? Terima kasih. Insya Allah sekali tidak ragu Percasi pasti bisa ya mempertahankan atau menyumbangkan emas. Ya, saya kira itu yang terpenting, dan perlu kami sampaikan bahwa KONI saat ini sudah membina 41 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porpro 2026, ditambah 2 cabang olahraga eksebisi, yaitu pickball dan ada 1 soft tennis. Kalau dibandingkan 2022, KONI membina hanya 28 cabang olahraga ditambah 4 cabang olahraga eksebisi, berarti 32. Kalau di Pinrang 26. Jadi dibandingkan sebelumnya itu bertambah 10 lebih cabur yang kita bina sekarang di Bone. Berarti memang pembinaan olahraga alhamdulillah cukup maju dan cukup antusias, sehingga tingkat-tingkat atau pengurus cabang atau pengurus kabupaten sekarang sudah bertambah menjadi 43 cabang olahraga, dan 41 diantaranya dipertandingkan di Porpro 2026. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ketua tidak sempat hadir, dan semoga raihan atau target kita 68 medali emas itu untuk Bone bisa kita raih, dan target untuk peringkat kedua bisa kita capai insya Allah. Demikian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan musyawarah kabupaten Muskap ke-10 Percasi Kabupaten Bone tahun 2026 saya nyatakan dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin yang kami hormati, berkatnya sambutan dari Bapak Mulis SPDMP selaku Sekretaris KONI Kabupaten Bone sekaligus membuka acara secara resmi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan musyawarah kabupaten Muskap ke-10 Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Bone tahun 2026. Tapi saya Anggi Sri Muhammad adalah selaku master of ceremony di siang hari ini mewakili seluruh panitia pelaksana atas hadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk turut hadir menyempatkan waktu berpartisipasi pada kegiatan musyawarah kabupaten Muskap ke-10 Percasi Bone tahun 2026. Karena semua dan kuas dengan kenangan gurih, rasa rindu darimu menjadi kerinduan di hati sanubari dan akan mengenang sampai akhir hayat. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami selanjutnya dipersilakan 2022-2026 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Ketua Panitia Pelaksana, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional di Kabupaten Bone, diwakili oleh Bapak Sekretaris KONI Mulis SPDMP Tahu, dipersilakan agar sekiranya bisa mengabadikan momen di siang hari ini. Agar sekiranya informasi mohon indah dan terima kasih.
Salam olahraga. Ya. Ini cek. Kasih kode. Satu, dua, tiga gitu. Sama. Kamera on. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Pokoknya jaya. Kemana bisa disemangat semangat paling. Nih, Parus nih. Namun sebelum itu, izinkan saya sebelum penetapan untuk presidium sidang, izinkan saya untuk memimpin sidang ini sampai terpilihnya nanti ketua presidium dan sekretaris presidium sidang. Kenapa? Karena untuk tatib, mohon yang di dalam ruangan kita kondisikan. Jadi untuk tatib ini dibuat oleh panitia. Karena kita mau mengacu ke anggaran dasar anggaran rumah tangga maupun PO dari Percasi pusat itu tidak ada tatibnya memang saja. Tidak maksudkan bahwa ada draft yang panitia untuk sampaikan kepada kita di acara ini. Cuman persoalannya adalah harus diyakinkan dulu. Ketika kemudian ini sudah menjadi keputusan bahwa inilah tatib kita, tidak ada lagi kemudian orang yang atau teman-teman kemudian untuk mengkritisi lagi memprotes bahwa ini keputusan tatib ini tidak ilegal dalam hal pemutusan tatib nantinya, karena tidak ada bahasan menimbang daripada poin-poin yang ada tatib ini. Setiap aturan itu tentu ada menimbang dari aturan yang diatasnya. Nah, Adinda tadi menyampaikan bahwa draft ini kami mencoba membuat agar ada bahasan pada hari ini. Tapi persoalan yang kemudian akan muncul, ini semoga tidak ada pengkhianatan di dalam forum ini. Maksud saya adalah ketika kita sudah putuskan tatib hari ini, tetapi ada pemikiran-pemikiran lain yang tidak menguntungkan bagi dirinya, sehingga kemudian akan melakukan protes bahwa ini sebenarnya tatib ini induknya mana? Induknya mana? Kecuali kita boleh lanjutkan barang ini kalau semua forum setuju. Itu dulu aja. Kita harus menyampaikan secara terbuka apakah dengan kondisi hari ini menimbangnya tidak ada aturan yang di atasnya tidak ada, ya bisa saya bilang beginilah, tidak mungkin kita buat perda kalau tidak ada undang-undang di atasnya. Nah, tadi Adinda mengatakan bahwa saya sudah membuka apa dan segala yang kami tidak menemukan, dan saya membaca juga draft yang Adinda sodorkan kepada kami itu tidak kelihatan di situ memang. Kalau saya pribadi tidak ada masalah, karena saya tidak mungkin juga untuk melakukan protes ketika kemudian ini sudah ditetapkan. Tetapi di dalam hari ini di forum ini bukan cuma yang di sini, tapi mari kita menjaga kondisivitas daripada keputusan yang akan lahir pada siang hari ini. Begitu tidak? Makasih. Oke, baik. Saya menanggapi dari masukan dari peserta forum ya. Sementara hari ini kita akan bahas juga nanti mengenai kriteria. Jadi memang kami harus meyakinkan dulu ya teman-teman, harus satu suara dulu bahwa kita akan bahas tatib yang sebentar lagi kalau nanti tatib ini kita bahas secara bersama dan itu ditetapkan ya, tidak ada lagi setelahnya setelah kita bacakan dan tanda tangani surat keputusannya.
Ini kan ada konsiderannya nanti. Ini surat keputusan tentang pengesahan agenda acara dan tata tertib. Jadi nanti ini akan berurutan sampai ke pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan ini nanti akan ditandatangani semua. Nah, setelah ini ditetapkan, ya saya kira kalaupun ada suara-suara lain itu di luar forum muskab ini. Ya. Begitu mungkin kan? Dan apa maksudnya ya? Dan ketika kemudian ada tatib dari atas, ya, tentu kita harus dulu ini. Betul. Aturan tertinggi kita tetap di anggaran dasar dan rumah tangga Percasi. Baik ya, selanjutnya. Jadi untuk agenda pertama, agenda dan susunan acara, ya saya bacakan ya untuk di poinnya. Sidang pleno 1 itu kita akan membahas tentang nanti pengesahan agenda acara, kemudian masuk di pengesahan tata tertib. Ini akan kita bahas bersama ya sesuai dengan schedule ya yang dibuat oleh panitia itu pukul 12 ya. Kita mulai lebih awal, saya kira tidak ada masalah. Kemudian masuk istirahat dan makan siang. Sidang pleno 2 itu Foto nih, sebagai saya menyerahkan aset secara simbol kepada panitia mendukung karena kami dinyatakan telah demisioner dan masa habis kepengurusan kami. Maka dengan ini kami serahkan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari setengah jumlah peserta. Bila quorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda selama-lamanya 2 kali 15 menit. Jika setelah masa penundaan ternyata quorum belum bisa tercapai, maka sidang pleno tetap dianggap sah. Itu yang penting untuk melanjutkan ke kelima. Kemudian kita menganut sistem demokrasi. Demokrasi ini adalah bagaimana musyawarah kita utamakan untuk mencapai sebuah mufakat. Dan di dalam tatib pula diberikan seluas-luasnya bagi kita di dalam keputusan sidang ya. Dan mekanisme di pemilihan kita mengenal yang namanya voting dan aklamasi ya. Jadi saya kira untuk mempersingkat waktu untuk masuk di pleno kelima, saya harap kebesaran jiwa ya, karena saya melihatnya mengerucut 2 saudara kita yang akan maju di dalam muskam ke-10 ini sebagai ketua Percasi ya. Jadi saya sedikit berbicara, berikanlah saya kesempatan untuk berbicara pada hari ini. Saya menginginkan kemenangan organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Demisioner beserta pengurus periode 2022-2026, yang saya hormati Ketua Steering Komite beserta jajarannya, yang saya hormati para peserta muskab yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mengikuti muskab Percasi yang ke-10. Saya tadi hadir dan saya panggil calon ketua Bapak Insinyur Sahril dan Bapak Hasan Nur, Esos, untuk mempersingkat kegiatan ini, karena tujuan kita bagaimana Percasi ke depan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik. Dan
saya dengan Pak Haji Rosalim kebetulan sama-sama dengan penyantun, ada permintaan untuk mempertemukan kedua calon ini agar sekiranya dapat diatur secara baik dan kekeluargaan. Untuk itu saya minta kepada Pak Samnur dan Pak Sahril bagaimana caranya untuk mempersingkat kegiatan ini sehingga kita tidak berjalan sampai malam, dan saya harapkan salah satu pihak harus menyatakan mengundurkan diri. Dan saya tadi minta Bapak Samnur, kalau sekiranya diterima secara keseluruhan karena ini dalam bentuk aklamasi karena tinggal satu calon, maka Samnur Esos itu kita sepakati selaku ketua umum, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan bukan saya yang menentukannya, tapi kesepakatan kedua belah pihak. Pak Sahril selaku ketua harian. Jadi itu kesepakatan yang ada. Jadi oleh karenanya apa yang disampaikan Pak Alfian tadi itulah dinamika demokrasi dalam satu organisasi, bahwa kalau memang tidak bisa terjadi mufakat, kita voting. Itu memang diatur dalam anggaran dasar. Jadi musyawarah ini, musyawarah untuk mufakat juga diatur dalam anggaran dasar. Jadi kita tidak menyalahi. Oleh karenanya setelah dinyatakan aklamasi, ketua terpilih Bapak Samnur Esos, maka ke depan kami harapkan pengurus yang ada ini tidak ada lagi gap, tidak ada kelompok, karena kita semata-mata melihat bagaimana catur ke depan, Percasi ke depan bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang kita harapkan selama ini. Dan satu hal, saya hanya sekedar mengingatkan kepada ketua terpilih bahwa kita akan menghadapi Forprom. Saya minta kalau boleh atlet ini dibawa tryout. Kalau tidak dibawa tryout, hasilnya sama dengan yang kemarin-kemarin. Dan kita malu sebenarnya kalau setiap Forprom kita selalu sewa pemain, kontrak pemain, seakan-akan tidak ada atlet yang dibone yang bisa berbuat. Terlepas dari itu, kita tahu anggaran pembinaan Percasi dari Pemda itu 10 juta per tahun. Nah, kalau ini yang diharap untuk melaksanakan program-program kerja Percasi dalam 1 tahun, yakin tidak akan cukup. Istilahnya Pak Alfian nonsen. Oleh karenanya kami mengharapkan ya Pak Ketua Umum ini yang terpilih ya ringan-ringanlah mengocek saku untuk tapi kalau ketuanya tidak agak siapa tahu ada jahitan kantongnya ya toh ya kita limpahkan lagi ke ketua hariannya. Saya bantu Pak Ketum untuk cari itu apa ya toh. Dan saya juga secara pribadi di sini menyatakan bahwa walaupun saya tidak masuk dalam struktur, demi karena hobi, demi untuk menyenangkan teman-teman, maka ke depan saya pun siap berkontribusi. Jadi ini tugas berat bagi Pak Samnur bahwa kita akan menghadapi Forprom. Dan saya ingatkan sekali lagi, kontrak pemain saya punya pengalaman selalu main gajah. Kalau main gajah siapa yang dirugikan? Pemerintah daerah, karena kita dapat uang pembinaan dari pemerintah daerah.
Oleh karenanya sekali lagi saya minta, kalau tidak mau dimarahi oleh Pak Bupati, jangan kontrak pemain. Karena kalau kontrak pemain tidak mendapatkan medali, yakin saja Pak Ketua ini pasti kena semprot sama Bupati. Karena Pak Bupati menginginkan hasil, menginginkan medali. Jadi sekali lagi saya ingatkan, silahkan atlet tryout. Saya sudah berhitung pelaksanaan Porprov bulan Oktober, kita bisa tryout Maret, April, Juni, Juli, Agustus selesai. Apakah 4 kali, apakah berapa kali, 3 kali, terserah Pak Ketua nanti yang canangkan. Dan kedua, setelah pemilihan ini Pak Ketua Tabe, ada itu sekedar mengingatkan saja, ada itu baju kostumnya untuk pengukuhan. Betul? Betul. Nah, jadi jangan lagi dibebani, kasihan ini pengurus-pengurus. Itu Tommy nama kebesarannya ketua. Kalau dibilang Pak Ketua nasihatkan baju seragam untuk pengukuhan. Betul. Kau kurang-kurangnya dindaku. Kan kamu kak di pemerintah. Saya kira itu Pak Firman, saya sekali lagi ucapkan bahwa kerja-kerja tak selama ini saya ucapkan rasa terima kasih tak terhingga, karena saya tahu bagaimana kerja-kerjanya selama ini, capeknya kayak apa. Ya, saya pahami. Jadi lebih dan kurangnya terkait masalah kepengurusan, saya minta juga teman-teman tidak ada geng, tidak ada kelompok, tetap kita bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami terima dan untuk kebesaran kita bersama. Dengan ini saya berkata kepada Pak Syahrir untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salaka bi ahbabihi nahja siratal mustaqim wa ihtasabil inayaman ata ila babihi qalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim. Amma ba'd. Yang saya hormati, kita banggakan seluruh pengurus demisioner Percasi tahun 2000 atau yang lalu ya. Kemudian saya anggap sesepuh ini ya, Pak Isa, yang saya hormati, kita banggakan Pak Alfian ya. Kemudian semua panitia, kami ucapkan banyak terima kasih. Rekan-rekan pengurus dan anggota Percasi, izinkan ya saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya orang yang senang catur, pencinta, di kepala dan hatiku sama. Walaupun apa itu saya ada di kantor itu saya datang, yang penting ada waktu ke Percasi satu jam. Iya, itu. Iya, itu sehingga saya maju. Ya, saya maju, banyak teman yang meminta, dan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang dukung, sekaligus minta maaf. Ya, minta maaf. Saya melihat bahwa kita semua ini, ya kalau itu games Munas ya, kebersamaan. Ini semangat kebersamaan. Iya, jiwa besar itu susah. Ya, jiwa besar itu susah karena memang ada pengorbanan. Saya katakan di diri saya ini sebagai calon Syahrir itu hanya segelintir saja. Maaf saya katakan bahwa di belakang saya banyak. Ya, tapi inilah saya harus menakodai itu yang namanya jiwa besar. Demi apa? Demi Percasi ke depan.
Supaya kita bersama, ya, Pak Chandra itu siapa? Saya itu siapa? Kita semua sama. Gitu kan? Apa tujuannya Pak Chandra? Apa tujuan saya? Tujuannya adalah membesarkan Percasi. Maka saya katakan hari ini adalah konsolidasi. Konsolidasi itu menyatukan dari sesuatu yang baik perbedaan ini. Maka saya katakan ini mohon maaf. Saya berbesar hati ya untuk menjadi yang kedua. Biar nanti Pak Chandra yang pertama. Iya. Saya melihat peta jalan yang terbaik itu, teman-teman. Itu yang terbaik. Peta jalan yang terbaik untuk Percasi adalah ada jiwa besar. Ya, ada jiwa besar. Ya, saya katakan, saya Pak, biar ada pengurus atau tidak ada pengurus, tetap ya main catur. Yang penting ada temanku itu, nanti mandaca kulawan itu. Seperti Pak Haji Andi Muhtar ini, mandaca-daca gitu kan. Ya. Jadi itu Pak, jadi ini maaf sekali lagi saya katakan, ini atas saran-saran dari beberapa juga termasuk Pak Isa tadi yang menyampaikan bahwa coba cari peta jalan damai. Ya, jadi ini bukan kupikirkan sendiri, pikiran banyak orang, dan saya tahu masuk di ruangan itu suasana kebatinan saya itu sebenarnya jiwa besar. Itu menurut ilmu jiwa bahwa teman-teman ini baik yang mendukung saya maupun yang tidak, itu suasana kebatinannya adalah kita harus bersama, kita harus konsolidasi. Nah, itu jadi saya kira saya tidak kalah. Ya, teman-teman yang mendukung saya, kita tidak kalah, kita menang, karena kita akan membawa Percasi itu ke depan bersama-sama. Jadi saya kira selesai itu tidak ada. Ya, saya terima kasih kepada Pak Chandra yang ingin menjadi pengurus. Ya, nah itu yang kita terima kasih. Dan saya juga terima kasih kepada panitia. Kita ini kerja bagus, ya. Dan terkhusus kepada ya sesepuh ini, karena di situ Dewan Penyantun Pak Isa, saya kira sangat bijaksana. Ya, tidak ada orang lain. Kita semua, kita bersaudara. Ya, jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau nanti mungkin di hati itu ada yang kurang pas, ya. Tapi saya katakan sekali lagi, inilah yang terbaik untuk Percasi. Terima kasih. Sekian wal kalim wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sekira jelas ya peserta forum yang kami hormati. Untuk agenda selanjutnya saya langsung bacakan aja keputusan musyawarah kita pada hari ini yang sistematika pemilihan ketua kita secara aklamasi. Ya. Keputusan Musyawarah Kabupaten Muscat ke-10 Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Bone tahun 2026 nomor 05-Muscat-Percasi-Bone-2 tentang penetapan ketua formatur dan tim formatur Percasi Bone masa bakti 2026-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Kabupaten Percasi Bone menimbang satu, bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban Muscat Percasi tahun 2026. Dua, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Muscat Percasi Bone tentang ketua formatur dan tim formatur Percasi Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030. Mengingat satu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Percasi. Dua, keputusan pengurus Kabupaten Percasi Bone nomor 05-SK-Percasi-BN-1 2026 tentang pengangkatan personalia panitia pelaksana Muscat ke-10 tahun 2026, memperhatikan satu, saran dan usul dari peserta Muscat Percasi Bone tahun 2026. Dua, permusyawaratan dalam sidang Muscat Percasi Bone memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Kabupaten Percasi Bone tahun 2026 tentang penetapan ketua formatur atau ketua terpilih dan tim formatur Percasi Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030. Ya, mohon maaf, ini satu konsideran ternyata dengan tim formaturnya.
Jadi kalau berdasarkan tertib kita, nanti dipisah aja. Oke. Baik. Memutuskan keputusan musyawarah Kabupaten Percasi Bone tahun 2006 tentang penetapan ketua formatur atau ketua terpilih Percasi Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030. Pasal 1 mengesahkan ketua terpilih Syamnur SS sekaligus sebagai ketua formatur Percasi Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030. Pasal 2, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Aula Beramal Kabupaten Bone pada tanggal 8 Februari 2026. Atas nama Presidium Sidang Ketua Firman Arif bertanda tangan. Sekretaris Sidang Ustaz Harudin SHG MH bertanda tangan. Saya nyatakan sah. Baik. Kita pemilihan tim formatur atau sambutan ketua terpilih dulu. Bukan ketua terpilih. Tim formatur ke atas. Biar jelas siapa tim formaturnya. Kalau dia mereka rapat setelah itu barulah kita berikan tempatnya ketua betul. Baik. Oke. Dari tadi 4 orang dari peserta muskal. Ada yang diusulkan nama? Tiga saja karena otomatis tiga saja ya. Jadi saya pasarin kayak dengan Pak Tiga. Oh baik, ya. Pak Sarif 1, ketua terpilih 1. Pak Ishak 3. Pak saya ketiga. Pak Srianto. Ini satu nih. Pak Subedi. Ini nih beliau nih. Bagaimana? Bisa Oh iya sih. Ya satu. Oke. Satu. Yang pertama. Ketua terpilih 1. Pak Sarir 2. Faisal 3. Faisa, Panto dan saya. Oke. Enggak, saya enggak masuk enggak. Panto kayak kita. Oke, baik. Alfian ada benar? Sudah 5. Sudah. Oke ya. Jack, bisa diberi? Aci. Segera. Banyak. Apa itu? Gratis kopi, Aci. Aku saja itu. Dah. 4 saja. 4 saja. Ini nanti dia di nomor surat saya ganti jadi 06. Kecil sini. Ya, 1 menit. Ini dia di Ini kan sama dong ini. Keputusan musyawarah Muskap ke-10 Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Bone tahun 2026 nomor 06/Muskap Percasi Bone /2/2006 tentang penetapan tim formatur
Percasi Bone Masa Bakti 2026-2030 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Kabupaten Percasi Bone menimbang bahwa untuk menjamin kelancaran ketertiban Percasi Muskap Percasi tahun 2026, dua, bahwa oleh karena itu ditetapkan keputusan Muskap Percasi Bone tentang ketua formatur dan Matur Percasi Kabupaten Bone Masa Bakti 2026-2030, mengingat anggaran dasar dan seterusnya, memperhatikan saran dan usul peserta Muskap Percasi Bone tahun 2026 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Kabupaten Percasi Bone tahun 2026 tentang tim formatur Percasi Kabupaten Bone Masa Bakti 2026-2030. Pasal 1 mengesahkan formatur nama-nama berikut ini sebagai tim formatur pengurus Kabupaten Percasi Bone Masa Bakti 2026-2030. Baik. 1. Dr. Syahrir. 2. Ishak. 3. Firman Arif. 4. Alfian T. Anugrah. Pasal 2, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila mana terdapat kekejuran di dalamnya. Ditetapkan di Aula Beramal Kabupaten Bone pada tanggal 8 Februari 2026. Saya nyatakan sah. Masing-masing bertanda tangan bersedia sudah. Baik, untuk agenda selanjutnya ini satu rangkaian semua pengesahan ketua terpilih. Pemilihan tim formatur sudah, pengesahan formatur sudah, rapat formatur. Saat ini atau sambutan dulu? Bagaimana? Silakan Pak Tok. Ya, sambutan dulu. Ya. Oke, baik, silakan. Penasaran? Rapat formatur personilnya sudah ada, sehingga kalau waktu yang sesingkat-singkatnya jadi kita berpikir cuma kita berikan kesempatan formatur sendiri untuk melakukan rapat dipimpin oleh ketua terpilih. Apa mau dilakukan sekarang? Betul. Untuk besok atau bagaimana? Yang jelas kita sudah selesai. Baik. Selesai. Baik, ya. Pak Pidato. Baik, ya. Atas saran dan usul yang berkembang ya, untuk agenda selanjutnya kita mendengarkan sambutan pertama dari ketua terpilih ketua tim formatur Percasi Bone tahun 2026 untuk masa bakti 2026-2030 kepada Bapak Samnur SS. Disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dewan Penyantun, dalam hal ini Pak Ishak. Yang saya hormati Ketua Legislatif terpilih bersama teman-teman pengurus yang sudah di Legislatif barusan. Yang saya hormati SC, OC yang menyelenggarakan muskap ini. Alhamdulillah muskap ini berjalan dengan lancar sampai detik ini. Terima kasih teman-teman. Dan yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-teman yang selama ini punya cita-cita, punya keinginan bagaimana Percasi ini ke depan lebih baik dari yang sebelumnya. Insyaallah. Yang kedua, saya kira kita sebagai manusia biasa tiada henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menyelenggarakan muskap di tempat yang sederhana. Amin. Pertama-tama barangkali saya mengucapkan rasa terima kasih saya atas kepercayaan, atas dorongan teman-teman sampai saya berada hari ini di sini. Itu barangkali rasa terima kasih saya. Mudah-mudahan saya diterima di Percasi. Saya sebenarnya bukan orang baru di Percasi karena tiap hari saya sering bergaul dengan orang-orang Percasi.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan saya di Percasi ini bisa menambah amunisi teman-teman, semangat teman-teman untuk kejayaan Percasi ke depan. Itu yang saya inginkan. Dan semua itu bisa terjadi kalau semua kita yang ada di dalam ini maupun teman-teman yang belum sempat hadir bisa membantu saya. Saya ini tidak ada apa-apanya. Saya cuma satu, punya kepala, punya mata, punya kaki dua. Tapi kalau ada kemana nih, ada bunga, si bawa bagaimana membawa Percasi ini lebih baik, insya Allah kita akan jaya untuk kedepannya. Perlu saya sampaikan, kenapa jangan sampai kita bertanya kenapa ini Cano langsung mau ambil jadi ketua Percasi, kenapa ini Cano langsung mau urus namanya cabur. Jadi kenapa saya punya niat, ada niat saya untuk mengurus cabur. Jujur saja, ketika rapat pertama KONI itu di Aula SMP Negeri 2 Tapone, pada saat itu kita lagi presentasi untuk Porprov. Dan yang membuat saya miris dan membuat yang saya sangat sedih, karena dari rata-rata cabur ternyata itu tidak ada pembinaan, hampir tidak ada pembinaan di semua cabur. Kenapa saya bilang hampir tidak ada? Karena hampir semua cabur tidak ada atletnya yang sudah ditentukan. Ternyata banyak yang sewa. Betul kita dapat emas, tapi emas sewaan. Nah, itulah yang membuat saya, kenapa saya harus memegang sebuah cabur di KONI ini. Itu, dan alhamdulillah ternyata cabur Percasi ini yang pertama. Jadi saya bilang, selain daripada niat saya, ada teman-teman dari Percasi yang sering bergaul, waktu pada saat saya bergaul di situ adalah ambil maju tidak gitu teman-teman, baik semua oke, saya siap untuk maju. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman dapat menerima saya, mudah-mudahan selamanya. Untuk selanjutnya kita sama-sama sesuai dengan tema yang ada dari teman-teman OSE. Jago memang ini teman-teman OSE buat tema. Dengan kebersamaan ternyata kita bisa bersama-sama menentukan siapa ketuanya, siapa ketua hariannya. Dan ke depan, dan juga saya berterima kasih kepada Pak Sarir mau legowo menerima ini. Pak Sarir, ini bukan kemenangan saya, bukan kemenangan kita, tapi ini kemenangan Percasi. Kita tadi masuk dalam ruangan ini dengan kepala tegak, keluar kita sama-sama tegak. Bagaimana? Ya. Mungkin saya tidak banyak bicara karena mungkin kedepannya untuk susunan pengurus saya serahkan sepenuhnya kepada Formatur, teman-teman Formatur nanti. Insya Allah kita rapat setelah ini untuk ada beberapa kita selihat yang tertunda, misalnya masalah program kerja. Insya Allah ke depan juga untuk program kerja ke depan kita sama-sama. Jadi tidak ada bila ketua yang harus menentukan, semuanya yang menentukan. Ini yang jelasnya kebijakan kita, kebijakan bersama, bukan kebijakannya Pak Samnur, bukan kebijakannya Pak Sarir, bukan kebijakan nanti yang lain yang menganggap dirinya sebagai pengurus inti, tapi kebijakan semua pengurus, kebijakan semua warga Percasi. Itu yang saya inginkan. Yang ketiga barangkali saya sampaikan, ada agenda besar yang kita mau hadapi ke depan, yaitu Porprov. Jadi seperti yang dikatakan tadi Pak Isa, ini saya tidak tahu apakah atletnya sudah, tapi sesuai pengetahuan saya atletnya sudah di store nama-namanya. Ya Pak Divisioner. Sisa ini ya bagaimana kita untuk mengasah terus teman-teman atlet bisa mendapat sesuai dengan target. Kalau tidak salah targetnya Percasi itu di KONI 2 emas. Ini berat loh, 2 emas. Dan saya tidak perlu tahu siapa atletnya, dan mudah-mudahan seperti bahasa Pak Isa tadi, selalu kalau dia pakai bahasa apa tadi bahasa triaut, ya kalau saya pakai bahasa banyak-banyak lah bertanding keluar. Kalau setiap ada pertandingan keluar, teman-teman harus ke sana. Insya Allah untuk itu saya berupaya untuk bagaimana caranya supaya teman-teman untuk ikut. Begitupun sebelumnya ini sebelum Porprov ini, kalau bisa kita bikin juga eksibisi di kalangan lokal kita. Itu yang saya inginkan. Ya, yang jelasnya yang saya inginkan adalah bagaimana caranya kita membina
atlet-atlet catur di Bone supaya tidak sewa bikin lagi pemain ke depan. Saya tidak tahu Pak Arwin masih ada ya atlet sewaan? Oh sudah tidak, alhamdulillah. Berarti gampang gitu. Jadi biar berapa mau dikasih keluar karena atlet Bone sendiri. Jadi tidak ada beban Faisal. Misalnya ke depan. Ya untuk masalah kepengurusan barangkali nanti kita rapatkan, tidak usah di sini. Nanti setelah ini kita tentukan agendanya kapan rapat. Ya dijadwalkan sama teman-teman formatur. Mungkin itu. Termasuk bagaimana nanti membicarakan persoalan pelantikannya, pengukuhannya, ya nantilah kita bicarakan semuanya, insya Allah. Jadi mungkin itu, saya tidak usah banyak bicara, mudah-mudahan saya bisa dapat banyak bekerja. Termasuk Pak Sarif, saya minta tolong kepada Pak Sarif, betul-betul membantu saya. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mic yang satu Mas. Luar biasa. Allah. Saya kira sudah selesai, jadi nanti tinggal satu saya tambahan. Jangan sampai stempel itu ada di tengah steering. Jadi kalau ada penyerahan stempel dari pengurus lama ke steering, jadi harus ada penyerahan dari steering ke ketua terpilih. Kan gitu, tidak ada. Setelah itu kita tutup sisi foto, hidup bercasi, bubar, kita ke sekret main catur. Sedikit jelas untuk agenda kita pada hari ini sudah selesai. Untuk stempel nanti saya serahkan ke ketua terpilih. Ya, tidak ada nih, ya. Oke. Silakan Pak Haji Sudirman. Setelah menantikan Itu ngomong apa manu begini, karena ini adalah kemenangan kita semua, maka saya berniat baik untuk kepingin rasanya saya pertama-tama sebagai penyumbang. Jadi insya Allah saya akan menyumbang 500.000 untuk percasi. Jadi besok saya stop sama bendahara kalau sudah ada bendaharanya. Oke? Oh iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan, ini motivasi nih ya, motivasi. Baik. Terima kasih Pak Sudi. Ya, Pak Sudi sudah menyumbang. Sabar-sabar. Berhubung komposisi pengurus belum terbentuk, Pak Sudi mau menyumbang ya. Sekarang yang itu adalah bendahara panitia. Nah, jadi ini ada kegiatan yang harus kita talangi juga ya, pengeruan panitia itu ya. Bisa mungkin juga tidak ada masalah. Jelas untuk kebaikan kita semua. Oke, Pak Sudi 500.000. Baik, ya sekira untuk agenda acara pada hari ini sudah selesai semua dan kita sudah tiba di penghujung acara. Maka selaku Presiden Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana ex officio dengan ini menyatakan sidang Musyawarah Kabupaten Muskap ke-10 Percasi Kabupaten Bone tahun 2026 telah dinyatakan selesai dan ditutup.